Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rohman dengan NIM 17035210017 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Chapter 4 yaitu Print and Electronic Message dengan dosen pengampu Ibu Dr. Widya Paramita, SE MPA. Kelebihan dan kekurangan pesan tertulis. Saat dihadapkan pada situasi yang membutuhkan komunikasi, yang harus kita lakukan adalah menyampaikan pesan tertulis atau lisan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu memberikan catatan permanen yang dapat disimpan. Lalu yang kedua memiliki nilai hukum. Yang ketiga dapat dibaca langsung dan dipelajari. Yang keempat itu dapat direvisi dan diedit. Nah, kekurangan sendiri dari pesan tertulis yaitu yang pertama disampaikan dengan lambat, lebih formal, sedikit isyarat nonverbal, dan membutuhkan waktu penyimpanan. Lalu mengembangkan pesan bisnis tertulis. Proses untuk mengembangkan pesan bisnis tertulis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada perencanaan. Langkah-langkah yang diambil sebelum meletakkan kata-kata di atas kertas atau memasukkannya ke dalam komputer disebut perencanaan atau prapenulisan. Perencanaan adalah memutuskan apa yang terlibat dalam situasi komunikasi tertentu. Pesan tertulis dapat diformat sebagai email, surat, memo, laporan tertulis, atau jenis dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat ditulis tangan, diketik, atau dimasukkan ke dalam komputer dan dicetak. Format dan gaya akan berbeda dengan situasi. Lalu yang kedua ada penyusunan. Dengan menggunakan catatan atau rekaman yang ada dari proses pembuatan kerangka, buat draft pesannya. Terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis, gunakan sudut pandang Anda, dan fokus pada konten. Pada tahap ini, mendapatkan sesuatu secara tertulis lebih penting daripada menghasilkan salinan yang sempurna. Dengan perencanaan yang baik, penulis yang berpengalaman terkadang menemui hambatan dan kesulitan dalam menuangkan pikiran ke dalam kata-kata. Lalu yang ketiga ada finalisasi. Finalisasi pesan melibatkan proofreading dokumen untuk menentukan mana yang perlu direvisi dan diedit. Merevisi dan mengedit adalah proses yang serupa dengan tujuan yang berbeda. Merevisi berfokus pada konten, pengeditan berfokus pada mekanika. Lalu menentukan level vocabulary. Analisis pesan adalah aspek penulisan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis yang efektif. Pilih tingkat kosakata pesan sehingga sesuai dengan penerima. Seperti yang kita ketahui, salah satu perhatian utama dalam menyusun pesan bisnis yang efektif adalah menggunakan tingkat kosakata yang akan dipahami oleh penerima. Lalu ada tingkat kosakata. Saat kita menulis untuk situasi komunikasi tertentu, ingatlah perkiraan tingkat kosakata penerima. Pesan yang ditulis dengan tingkat kosakata yang terlalu tinggi tidak akan dipahami. Begitu pula pesan yang ditulis dengan kosakata yang terlalu rendah akan menghina penerima atau gagal menarik perhatian minatnya. Rumus keterbacaan sendiri yaitu merupakan sebuah alat penting untuk menganalisis pesan. Gunakan alat ini secara teratur untuk menganalisis tingkat kosakata formulir surat atau memo, buletin, pidato, majalah, buku, dan materi supaya akan dibaca atau didengar oleh banyak penerima. Gunakan alat ini secara berkala untuk memeriksa tingkat kosakata pesan Anda ke satu penerima. Lalu, mengembangkan pesan elektronik. Teknologi dengan tingkat internet terus berkembang dan memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ketika 2 atau lebih komputer digunakan untuk memfasilitasi transfer informasi, mereka membentuk jaringan. Internet adalah jaringan terbesar di dunia. Tetapi alih-alih menghubungkan komputer individu, itu menghubungkan jaringan internet.
Diciptakan pada tahun 1960-an, internet merupakan alat komunikasi di antara para pegawai berbagai instansi pemerintah, khususnya para ilmuwan peneliti. Saat ini, bisnis, organisasi, nirlaba, dan warga negara. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap popularitas internet adalah dimulainya World Wide Web atau WWW. Web yang berasal dari Organisasi Riset Nuklir Eropa atau CERN di Jenewa, Swiss, telah membuat internet lebih mudah diakses oleh mereka yang ingin memanfaatkan sumber dayanya. Pengguna menavigasi sistem melalui browser atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencari dan menampilkan halaman web, dan bergantung pada hyperlink atau petunjuk elektronik untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Email merupakan aplikasi internet yang paling umum. Sekitar 90% dari semua pengguna internet mengirimkan atau menerima email. Namun, internet dapat digunakan untuk banyak tujuan lain, termasuk penelitian. Informasi tentang cara mengembangkan strategi yang efektif, cara mengenali sumber yang kredibel, cara mengutip sumber daya internet, dan cara menggunakan internet sebagai penelitian. Surat elektronik. Email telah berkembang menjadi metode komunikasi yang resmi dan diterima. Email mewakili metode pertukaran pesan yang efektif, nyaman, efisien, dan ekonomis. Pengguna dapat memilih versi perangkat lunak email, komersial yang berdiri sendiri atau jaringan, berlangganan layanan, atau mendapatkan email gratis melalui internet. Saat ini, banyak individu dan organisasi telah menemukan bahwa mereka menerima lebih banyak email daripada surat cetak. Beberapa organisasi bisnis sekarang menggunakan email daripada kertas sebagai metode resmi untuk berkomunikasi dengan karyawan. Karena perannya dalam komunikasi bisnis resmi, email dikembangkan menggunakan rencana 3 langkah yang sama dengan pesan tertulis lainnya: rencanakan, draft, dan selesaikan. Fitur email. Email memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada signature block. Fitur yang digunakan untuk mempersonalisasi email adalah signature block. Segmen teks yang ditambahkan di akhir pesan. Blok tanda tangan atau signature block seperti kartu nama elektronik. Mereka biasanya menyertakan nama penulis dan informasi yang terkait di kop surat, nama perusahaan, alamat surat, nomor telepon, alamat email, dan nomor fax. Mereka mungkin berisi hal-hal lain seperti slogan atau moto perusahaan. Program email bervariasi dalam jumlah dan kecanggihan alat manajemen email yang disertakan. Untuk menerima manfaat terbesar dari perangkat lunak, penulis harus benar-benar mengenal program yang mereka gunakan. Salah satu alat manajemen yang umum adalah address book. Fitur ini menawarkan penulisan kesempatan untuk menyimpan alamat email orang-orang yang saling bertukar pesan dengan mereka. Untuk mengakses alamat email tersebut, penulis menggunakan alias, kode, atau versi singkat dengan nama tersebut. Alamat dapat dimasukkan langsung ke email yang mengurangi kemungkinan kesalahan. Konsep yang sama memungkinkan seorang penulis untuk membuat daftar distribusi, sekelompok alamat surat dan beberapa penerima, dan memasukkan pengenal untuk mengambil semuanya secara bersamaan. Misalnya, daripada memasukkan alamat lengkap untuk setiap perwakilan penjualan, setiap kali pesan dikirim, manajer penjualan mungkin mencatat semua informasi hanya satu kali dan kemudian mengambil kembali dengan memilih perwakilan penjualan atau alias nama serupa yang ditetapkan. Fitur email berguna lainnya adalah respons otomatis. Ketika Anda berada jauh dari kantor dan tidak menjawab, tanggapan otomatis akan memberitahu mereka yang mengirim email kepada Anda bahwa Anda tidak akan segera menjawab. Fasilitas email yang ini memiliki banyak fitur sama dengan yang ditemukan pada perangkat lunak pengolah kata. Pengguna dapat memeriksa ejaan serta memindahkan dan menyalin bagian.
Penulis dapat memformat pesan dengan menyesuaikan margin dan dapat menggunakan fitur penekanan seperti tebal, miring, dan garis bawah. Namun, fitur penekanan ini berguna hanya jika pengirim dan penerima menggunakan program perangkat lunak yang sama. Pesan singkat, salah satu bentuk komunikasi elektronik atau berbasis internet yang paling cepat adalah pesan singkat, atau sering disebut IM. Pesan singkat adalah konferensi komputer berbasis teks yang melibatkan dua orang atau lebih. Pesan singkat menjadi populer karena tidak seperti email, pesan singkat memungkinkan interaksi spontan secara real-time jika orang yang ingin Anda hubungi tersedia di daftar kontak pesan singkat Anda. Pesan Anda akan langsung muncul di jendela di layarnya. Fleksibilitas dalam mengakses pengguna jarak jauh secara tepat. Waktu dan ekonomis sangat membantu organisasi. 50% pengguna pesan singkat menunjukkan bahwa mereka secara teratur menghemat waktu untuk mengerjakan tugas. Dan 40% pengguna pesan singkat menggunakan pesan singkat tersebut telah meningkatkan kerja tim dan alur kerja. Lalu ada blog. Blog adalah situs web tempat entry tentang bidang minat tertentu diposting secara teratur dan ditampilkan dalam urutan kronologis terbaik atau posting terbaru di bagian atas. Istilah blog merupakan kependekan dari weblog atau weblog. Posting sering berisi hyperlink ke topik yang menarik dan mengundang komentar pembaca yang dapat dibaca oleh semua pemirsa. Sebuah blog memiliki atribut tertentu yang membedakannya dari halaman web standar. Misalnya, blog dirancang untuk mencatat peristiwa real-time, halaman beranda diperbarui secara berkala dengan informasi terbaru, yang menjadikannya halaman web yang dinamis. Nilai blog dalam bisnis masih diperdebatkan. Blog bisnis digunakan untuk mempromosikan dan mencemarkan nama baik perusahaan, memperdebatkan konsep ekonomis, menyebarkan informasi, dan banyak lagi. Beberapa organisasi menggunakan blog di intranet mereka untuk membuat karyawan mengetahui proyek dan inisiatif baru. Bisnis lain tersebut yaitu seperti Institut, Microsoft, dan Adobe. Lalu langkah membuat blog. Yang pertama ada tentukan tujuan dan audiens blog. Mengetahui apa yang ingin Anda capai dan kepada siapa Anda menulis akan memungkinkan Anda untuk lebih fokus. Gunakan nada dan kosakata yang sesuai dengan audiens yang Anda tuju. Yang kedua, tulis dalam format yang tepat. Blog menggunakan gaya penulisan percakapan, edit, dan revisi materi sebelum memposting. Hilangkan kata-kata yang tidak perlu dan pilih warna atau elemen yang mendukung postingan tanpa mengganggu pesan. Lalu yang ketiga ada bangun kredibilitas blog. Untuk memiliki blog yang kredibel, Anda perlu memantaunya secara aktif dan memperbarui kontennya secara berkala. Beri kredit pada sumber apapun yang Anda gunakan dalam postingan. Dan bertukar tautan dan ide dengan audiens Anda. Tawarkan mekanisme umpan balik untuk pembaca dan dengarkan umpan balik mereka. Lalu yang keempat ada buat arsip. Saat Anda menambahkan sesuatu ke blog dan mengundang orang lain untuk menautkannya, Anda harus menyimpan kata-kata Anda secara online. Selalu berikan lokasi permanen, permaling, tempat masing-masing item ini dapat ditemukan. Lalu ada situs web dan halaman web. Membangun situs web yang efektif melibatkan 5 langkah. Yang pertama ada tentukan tujuan dan audiens. Situs web mungkin memiliki satu atau lebih tujuan. Situs dirancang untuk menginformasikan, membujuk, dan menghibur. Setiap pemilik situs juga berharap dapat menghasilkan niat baik. Situs web yang memiliki strategi keseluruhan untuk keseluruhan situs ditambah sasaran untuk setiap halaman web. Salah satu karakteristik yang umum untuk pemirsa web adalah bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memindai materi. Lalu yang kedua ada kembangkan konten. Konten situs dapat terdiri dari materi asli atau materi yang dilengkapi dengan tautan ke situs lain. Lalu yang ketiga ada desain situs.
Organisasi adalah kunci desain situs, dan garis besar akan membantu Anda membuat situs lebih mudah dinavigasi. Mengunjungi situs lain juga dapat membantu. Tema desain harus konsisten di seluruh halaman web dan tidak mengurangi isi bagian web. Desain yang konsisten dapat membantu membangun identitas situs. Lalu yang keempat ada atasi masalah teknis. Setiap halaman web adalah dokumen HTML. Pengguna dapat menulis HTML. Mereka sendiri membuatnya menggunakan perangkat lunak komersial atau menyewa layanan komersial untuk melakukan tugas tersebut. Agar dapat diakses oleh pembaca, setiap situs memiliki URL dan berada di komputer yang dilengkapi perangkat lunak server dan terhubung ke internet. Lalu yang terakhir ada kembangkan kredibilitas situs. Desain yang ramah pengguna dan navigasi yang efektif meningkatkan kredibilitas situs web. Pengguna web juga ingin mengetahui bahwa situs memiliki tersebut mewakili orang atau organisasi. Jadi nama dan alamat harus ada di setiap halaman situs. Untuk kredibilitas maksimum, situs web membutuhkan pemeliharaan rutin. Berikut merupakan artikel yang terkait dengan materi pada chapter 4. Itu dilansir oleh timesindonesian.co.id. Menurut timesindonesia.co.id, media cetak merupakan sarana penyebaran informasi yang paling tua. Karakteristik utamanya adalah bersifat hard copy dan mempunyai wujud fisik yang diproduksi dengan bahan kertas dan tinta menggunakan mesin cetak. Sedangkan untuk media elektronik sendiri adalah perkembangan baru media komunikasi massa melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan berita. Misalnya, televisi, radio, dengan internet yang penggunaannya kian meluas pada era digital ini. Tujuan pembuatan media cetak adalah untuk menyebarkan informasi, pesan, berita, termasuk iklan kepada publik. Jenis media cetak yang utama adalah koran, alias surat kabar atau tabloid, majalah, dan buku. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.